Kak dan teman-teman, perkenalkan nama saya Tidora Siwalete dengan NPM 123835092000041. Semester 6, Program Studi Administrasi Publik, Setia Trinitas Amma. Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan makalah ini. Adapun tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk memenuhi tugas dosen pada mata kuliah administrasi elektronik. Selain itu, makalah ini juga bertujuan untuk menambah wawasan tentang administrasi bagi para pembaca dan juga penulis. Saya mengucapkan terima kasih kepada dosen selaku dosen mata kuliah administrasi elektronik yang telah memberikan tugas ini sehingga dapat menambah pengetahuan dan wawasan sesuai dengan bidang studi yang kami tekuni. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membagi sebagian pengetahuannya sehingga saya dapat menyelesaikan makalah ini. Saya menyadari makalah yang saya tulis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun akan saya nantikan demi kesempurnaan makalah ini. Saya akan mempresentasikan hasil kerja makalah saya yang berjudul Penerapan Elektronik Government dalam Pelayanan Publik di Era Otonomi Daerah. Kita masuk pada bab 1, pendahuluan. A. Latar belakang. Seiring dengan perkembangan, fungsi pemerintah ikut berkembang. Dulu, fungsi pemerintah hanya membuat dan mempertahankan hukum. Akan tetapi, pemerintah tidak hanya melaksanakan undang-undang, tetapi berfungsi juga untuk merealisasikan kehendak negara dan menyelenggarakan kepentingan umum. Pemanfaatan atau pengembangan e-government merupakan upaya untuk mendukung kinerja pemerintah yang berbasis elektronika dalam rangka penyelenggaraan dan peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien. Melalui pengembangan dan penerapan e-government, dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkup instansi pemerintah, khususnya instansi yang melaksanakan fungsi pelayanan publik. Dengan berjalannya e-government ini, maka diharapkan seluruh aktivitas organisasi pemerintahan dapat dilaksanakan secara elektronik, sehingga mempermudah fungsi kebijakan dan pelayanan. Dalam pelaksanaannya, konsep e-government ini merupakan tanggung jawab bersama. Artinya, bukan hanya pemerintah saja, tetapi juga peran serta masyarakat. Yang kedua, rumusan masalah. Bertitik tolak dari uraian latar belakang penulisan, maka penulis membatasi permasalahan dengan perumusan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana peran publik di era otonomi daerah? Yang kedua, bagaimana pelayanan publik melalui penerapan electronic government? Ketiga, tujuan penulisan. Adapun tujuan penulisan dari makalah ini yaitu yang pertama, agar penulis dapat mengetahui bagaimana pelayanan publik di era otonomi daerah. Yang kedua, agar penulis dapat mengetahui bagaimana pelayanan publik melalui penerapan electronic government. Kita masuk pada bab kedua yaitu pembahasan. A. Pelayanan publik di era otonomi daerah. Prinsipnya, penyelenggaraan pemerintah di daerah tidak lepas dari adanya peran desentralisasi yang merupakan bentuk dari penyelenggaraan segala urusan, baik peraturan dalam arti pembuatan peraturan perundang-undangan maupun penyelenggaraan pemerintah itu sendiri. Dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk selanjutnya menjadi urusan rumah tangga pemerintah daerah. Pencapaian kinerja sangat penting untuk disertakan, agar masing-masing unit organisasi pelaksanaan dari kewenangan atau fungsi bidang tertentu dapat mengukur dirinya sendiri apakah sudah berhasil melaksanakan tugasnya atau belum. Di sisi lain, dengan ukuran kerja yang jelas, publik atau masyarakat juga bisa memantau unit kerja organisasi tersebut, karena dengan transparansi pengukuran juga menggambarkan akuntabilitas unit organisasi tersebut pada publik. Bentuk akuntabilitas dalam aspek pelayanan publik harus memuat beberapa hal, seperti adanya rumusan standar kualitas yang jelas dan diasosiasikan kepada masyarakat, adanya sistem penanganan keluhan yang responsif, adanya ganti rugi yang memberikan kepada klien atau pengguna jasa apabila mereka tidak putus asa dengan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah, adanya lembaga banding apabila terjadi konflik antara klien dengan aparat pelaksanaan pelayanan publik. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka ada pun langkah-langkah strategis meningkatkan kualitas pelayanan publik antara lain A. Membangun budaya melayani di kalangan birokrasi. B. Membangun kesadaran bahwa fungsi utama pemerintah daerah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. C. Memperkuat unit-unit organisasi yang berhadapan langsung dengan masyarakat. D. Memperkuat dan meningkatkan kualitas orang-orang yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. E. Mengembangkan sistem pelayanan one-stop service atau one-roof service yang sesungguhnya. G. Mengadakan survei kepuasan pelanggan secara periodik. H. Menggandakan lomba di antara unit-unit pemberian pelayanan yang sejenis dengan penilaian dari masyarakat yang dilayani. I. Mengembangkan pendekatan public choice. J. Mengembangkan
sistem insentif yang menarik bagi unit-unit yang berhasil memuaskan pelanggan. Di hampir semua negara maju di Amerika dan Eropa, pelayanan publik telah mengandalkan teknologi komunikasi dan informasi. Artinya, semua proses layanan publik dapat diakses oleh seluruh negara secara terintegrasi dengan cepat. Sistem layanan tersebut dikenal dengan sebutan electronic government. Tujuan besar penerapan e-government system yaitu untuk menciptakan tata kelola pemerintah yang baik, di mana layanan pemerintahan bersifat transparan, akuntabel, dan bebas korupsi. Ada permasalahan kompleks yang dihadapi dalam penerapan e-government system untuk perbaikan tata kelola pemerintahan. Masalah utamanya adalah resistensi dan kebimbangan saat menyikapi adanya inovasi baru untuk mendobrak kebiasaan lama. Murotomo 2018 merangkum ada 3 aspek besar permasalahan dalam penerapan e-government system, yaitu A. Aspek budaya, resistensi dan penolakan dari masyarakat dan jajaran aparat pemerintahan terhadap e-government system, kurangnya kesadaran pada pemanfaatan dan penghargaan terhadap teknologi yang dipergunakan dalam e-government system, serta keenggaan berbagai data dan informasi agar terintegrasi secara nasional di seluruh lembaga penyediaan pelayanan publik. B. Aspek kepemimpinan. Terjadi konflik kepentingan di tingkat pemerintah pusat dan daerah, peraturan yang belum tersosialisasikan dan penerapannya belum merata. C. Aspek infrastruktur. Adanya ketimpangan digital yang mengakibatkan belum meratanya ketersediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, mengingat secara geografis wilayah Indonesia tersebar di berbagai kepulauan. Masuk pada bab 3, penutup. A. Kesimpulan. Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka adapun kesimpulan dari makalah ini yaitu A. Penyelenggaraan pemerintah di daerah tidak lepas dari adanya peran desentralisasi yang merupakan bentuk dari penyerahan segala urusan, baik pengaturan dalam arti pembuatan peraturan perundang-undangan maupun penyelenggaraan pemerintah itu sendiri, dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, untuk selanjutnya menjadi urusan rumah tangga pemerintah daerah. B. Pemerintahan daerah dapat mengembangkan manajemen pelayanan publik berbasis internet atau elektronik yang mampu menciptakan pelayanan prima. Selanjutnya, pemerintah dapat menciptakan e-government sebagai solusi terhadap persoalan-persoalan. B. Saran, sebagai mahasiswa yang sudah memahami dan mengetahui tentang ilmu administrasi elektronik, hendaknya kelak, di kemudian hari ketika menjadi seorang administrator, harus pintar-pintar melakukan pelayanan publik dengan menerapkan electronic government seiring dengan perkembangan zaman. Demikianlah hasil presentasi saya. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.